Hai guys, nama saya Winnie Chen dari kelas 4 AKMB. Jadi hari ini saya mau menjelaskan study case untuk Atman 2. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah Activity Based Supplier Costing. Diketahui Pompong Company adalah sebuah perusahaan car window repair dan replacement operating. Dan purchasing managernya dia menggunakan dua supplies, yaitu Xiao Glass dan Apple Glass untuk item side windows dan windshields. Pertanyaan pertama, disuruh hitung activity rate for assigning cost kepada supplier. Jadi activity yang digunakan perusahaan ini ada dua, adverse buying dan supplier return. Kita cari dulu adverse buying, rate-nya berapa? Itu rumusnya 450.000, tinggal bagi dengan total insufficient units. Dapat hasilnya adalah $155.17 per adverse purchase. Kemudian untuk yang supplier return, 115.000 bagiin dengan total return units. Dapat hasilnya $83.33 per return. Untuk pertanyaan B, disuruh hitung total unit purchasing cost kepada setiap komponen dan kepada setiap supplier. Jadi kita pertama cari dulu untuk activity rate yang adverse buying. Masukin rate yang tadi kita hitung sebelumnya, 155,17 kaliin dengan insufficient units pada setiap item dan setiap supplier. Setelah itu kita masukin yang activity supplier return. Supplier rate yang tadi kita hitung sebelumnya 83,33, kita kaliin dengan return units pada setiap supplier dan setiap item. Adverse buying tambah supplier return dapat total cost setiap masing-masing item. Units. Kemudian untuk cari unit cost itu total cost bagiin dengan units. Unitsnya itu ada diketahui di soal yang unit purchase. Kemudian untuk cari total unit supplier cost itu adalah unit cost tambahin dengan unit purchase cost. Juga sudah diketahui di soal sehingga dapat total unit supplier cost pada setiap item dan supply. Kemudian untuk C, mengapa kita perlu menggunakan value chain analysis? Tolong jelaskan dengan strategic cost management. Jadi pertama-tama, value chain analysis itu dia dapat membantu perusahaan dalam berbagai cara. Dia bisa membantu membuat atau menciptakan perubahan pada suatu bisnis, produk, dan service. Dan juga ia menawarkan dan memberikan koneksi kepada bisnis yang lain ataupun klien. Berdasarkan strategic cost management itu terdapat dua approach. Yang pertama adalah cost advantage. Itu adalah setelah identifikasi sebuah primary sama support activities, suatu bisnis itu harus bisa identifikasikan cost drivernya untuk setiap activity, dan cost drivernya itu harus sesuatu yang dapat memberikan efek pada cost activity dan proses. Untuk differentiation advantage adalah identifikasi dalam suatu activity yang dapat memberikan atau dapat menciptakan most value to customer. Contohnya itu kayak fokus kepada customer service, increase option pada customized product dan service yang dapat membantu improve value kita. Untuk pertanyaan kedua adalah productivity measurement. Diketahui Roxxon Co. itu dia produksi handcraft wool ponchos. Presidennya Jack Roxxon, dia suggest untuk list beberapa mesin yang memiliki tipe yang berbeda dalam 1 tahun trial. Diketahui ada existing machine A, dan machine B. Pertama disuruh hitung partial productivity ratio pada setiap mesin dan describe setiap mesin yang dibandingkan dengan yang mesin lama. Jadi pertama kita cari dulu partial ratio antara existing machine dengan machine A. Inputnya itu ada dua, material sama labor. Kita cari dulu yang material, itu rumusnya adalah output 300.000 bagiin dengan material use. 600.000 dapat 0,5. Dan untuk yang labor juga sama, output 300.000 bagiin dengan 150.000. Dapat 2. Dan yang machine A juga sama, output 360.000 bagiin materials 600.000 dapat 0,6. Dan labor output 360.000 bagi dengan 150.000 dapat 2,4. Nah, kita bisa dilihat
perbandingannya di antara existing machine dan machine A itu dia ada mengalami peningkatan, sehingga baik bagi perusahaannya untuk list mesin ini, mesin A. Kemudian perbandingan ratio atau partial ratio antara existing machine dengan machine B. Untuk yang existing machine tadi udah dihitung sebelumnya ya. Dan untuk yang machine B, itu output 350.000 bagiin material 700.000. Dan untuk yang labor, itu juga output 350.000 bagi 200.000. Dapat 1,75. Dan yang ini bisa diambil kesimpulan kalau labornya itu mengalami penurunan, jadi tidak baik bagi perusahaan untuk list machine B. Selanjutnya, calculate the impact of each machine to the profit earned by Roxxon Company and the total profit from all machine. Pertama, kita cari profit link productivity measurement. Untuk yang material, itu PQ-nya adalah output bagiin dengan rasio 0,5 yang tadi kita cari. Dapat 720.000. Dan untuk labor, output 360.000 bagiin dengan rasionya 2. Dapat hasilnya 180.000. Dan untuk kolom kedua, PQ kali P, itu PQ yang kita hitung sebelumnya, material sama labor. Kemudian kita kaliin dengan unit price untuk material sama labor, 22 sama 15. Dan untuk kolom ketiga, AQ, itu HO quantity yang telah dilakukan atau digunakan perusahaan. Jadi itu material 600.000 untuk material dan untuk labor 150.000. Dan untuk kolom AQ kali P, itu AQ yang dari kolom ketiga, kita kaliin dengan unit price, 22 dan 15 untuk labor. Selanjutnya, untuk kolom terakhir, profit link-nya, itu kita cara carinya adalah PQ kali P kurangin dengan AQ kali P. Hasilnya itu ditambah material dan labor dapat 390.000. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa profitnya increase 390.000 positif ya, jadi favorable bagi perusahaan. Dan untuk yang profit link measurement antara existing machine dengan machine B, yang PQ juga sama. Untuk material, itu 350.000 output bagiin dengan rasio 0,5. Dan untuk labor juga sama, output 350.000 bagiin dengan rasio 2. Dapat hasilnya. Kemudian untuk PQ kali P, PQ yang kita hitung sebelumnya, kita kaliin dengan unit price machine B. Kalau untuk material 20 dan untuk labor 13. Kemudian untuk AQ, HO quantity yang digunakan, material 700.000 dan labor 200.000. Dan untuk kolom keempat itu AQ kali P. Itu AQ yang kita hitung sebelumnya, kita kaliin dengan unit price material dan kita kaliin dengan unit price labor. Selanjutnya untuk cari profit link productivity-nya, itu PQ kali P kurangin dengan AQ kali P. Dapat hasilnya. Kemudian ditambahin material dan labor dapat negatif 325.000. Bisa ditarik kesimpulan bahwa profitnya decrease ya, karena negatif dan unfavorable bagi perusahaan. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3, itu pertanyaan untuk theory of constraint. Untuk soal nomor 1, determine the units of each product that should be produced in order to maximize profit. What is the total contribution margin earned by this optimal mix? Jadi untuk nomor 3, kita anggap immune boost itu X dan mental growth itu Y. Jadi pertama kita cari dulu persamaannya. Untuk X lebih kecil dari 400.000 dan Y lebih kecil dari sama dengan 480.000, itu dapatnya dari company-nya itu dia hanya bisa jual tidak lebih dari 400.000 botol untuk immune boost dan 480.000 botol untuk mental growth. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, 1,6X tambah 0,8Y lebih kecil sama dengan 640.000, itu dapatnya dari machine hours. Immune boost dia menggunakan 1,6 machine hours dan mental growth dia menggunakan 0,8 machine hours. Yang perusahaan itu hanya mempunyai 640.000 machine hours yang available.
Selanjutnya untuk yang persamaan keempat, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 480.000, itu dapatnya dari direct labor per unit in use 1 direct labor dan 2 direct labor hour per unit untuk minta growth. Dan perusahaan itu hanya mempunyai 480.000 labor hours yang available. Setelah kita sudah dapat persamaannya, kita mau cari tahu X dan Y itu berapa. Kita pakai persamaan untuk 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640.000. Kita bagiin dengan 0,8Y, bagiin dengan 0,8Y. Dapat 2X tambah Y dapat 800.000. Jadi Y-nya itu sama dengan 800.000 kurangin 2X. Jadi kita tinggal masukin ke rumus. X tambah 2Y lebih kecil sama 480.000. Saya ambil persamaan yang keempat. Masukin Y-nya 800.000 kurang 2X. Jadi saya dapat X-nya itu 373.333. Dan untuk Y, rumusnya 800.000 kurang 2X. X-nya itu saya masukin yang 373.333. Dapat Y 53.333. Di soal kan ada tanya berapa total contribution margin-nya. Jadi, untuk selling price kan kita udah ketemu X-nya itu 373.333. Tinggal kaliin pada setiap unit selling price, variable cost, ordering cost, handling cost, dan material cost. Dan untuk mental growth juga sama, Y-nya 53.333. Tinggal kaliin pada setiap unit selling price, variable cost, handling cost, dan material cost. Kemudian total contribution margin yang saya dapat pada untuk Immune Boost itu adalah 597.333, dan untuk mental growth total contribution yang saya dapat adalah 63.969,6. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, disuruh gambar grafiknya. Jadi pertama kita gambar grafik atau persamaan yang pertama, X lebih kecil sama dengan 400.000. Kita bisa lihat, kita anggap Y-nya itu 0. Jadi X di sini 400.000 kita tarik ke atas. Dan untuk persamaan kedua, Y lebih kecil sama dengan 480.000, kita anggap X-nya 0. Jadi kita tarik garis ke samping. Untuk persamaan ketiga, 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640.000. Kita anggap dulu X-nya itu 0. Jadi Y-nya itu adalah 800.000. Kemudian kita mau cari X, kita anggap Y-nya 0. Jadi X-nya adalah 400.000. Sehingga kita bisa tarik garis 0, 800.000, 400.000, 0. Kita tarik garis. Selanjutnya untuk persamaan yang keempat, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 480.000. Kita anggap X-nya itu 0. Jadi Y-nya adalah 240.000. Dan sebaliknya kita anggap Y-nya itu 0, kita mau cari X. Jadi X-nya itu adalah 480.000. Sehingga kita bisa membuat titiknya 0, 240.000, dan 480.000, 0. Kita tarik garis. Selanjutnya kita mengakhirkan. Dari yang paling mendekati titik 0 ini, kita pusing. Kita itu harus akhir di bagian bawah atau akhir yang bagian atas. Bisa dilihat dari soal yang diketahui itu lebih kecil dari. Udah pasti dia lebih kecil dari bawah ini. Gak mungkin dia melewati atas ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, inventory management. Kita cari dulu untuk Delvina punya EOQ. Rumus EOQ adalah akar dari 2 kali demand kali P. P itu adalah cost of placing order bagiin dengan C. C itu carrying cost. Dapat akar 1.600.000. Di round off saya dapat 1.265. Kemudian yang B, dia tanya carrying cost berapa, ordering cost berapa, dan total cost untuk EOQ-nya berapa. Jadi untuk carrying cost, itu rumusnya C kali EOQ yang kita dapat bagiin 2. Dapat 948,75. Dan untuk ordering cost, itu rumusnya placing order cost kaliin demand bagiin EOQ yang kita dapat. Dapat 948,62. Jadi total cost untuk EOQ itu tambahin aja carrying cost sama ordering cost. Dapat 1.897,37.
Kemudian untuk nomor 3 dia tanya reorder point-nya berapa. Itu tinggal kaliin average rate sama lead time. Dapat 1750 unit. Selanjutnya untuk yang nomor 4 disuruh jelaskan perbedaan antara JIT sama tradisional inventory. Jadi JIT itu dia itu sistem tarikan, sedangkan tradisional itu sistem dorongan. Dan untuk JIT, dia punya persediaan tidak signifikan atau persediaannya itu hanya sedikit, bahkan tidak ada. Kalau tradisional itu persediaannya signifikan atau banyak. Kemudian JIT, kontraknya itu jangka panjang, yaitu dapat membangun hubungan baik dengan pemasok sehingga murah. Kalau untuk tradisional itu kontraknya jangka pendek, dia hanya menerapkan kontrak untuk memperoleh harga murah. Selanjutnya, JIT itu karyawannya berkeahlian. Jadi dia dilatih agar ahli dalam berproduksi dan juga dalam jasa. Sedangkan untuk tradisional, dia karyawannya spesialis. Dia hanya berdasarkan pada departemen tempat kerja dia. Produksi ya produksi, jasa ya jasa. Dan untuk JIT, gaya pemberi fasilitas atau gaya manajemen sebagai fasilitator. Untuk tradisional itu dia gaya pemberi pemerintah, contohnya itu kayak gaya manajemen seperti atasan. Kemudian untuk mini corporation disuruh hitung EOQ-nya berapa. Juga sama rumusnya, EOQ itu akar 2 kali demand kali placing order cost bagi carrying cost. 2 kali demand bisa dilihat dari soal, demand-nya itu 35.000 units, kaliin dengan placing order cost. Placing order cost adalah $30. Bagiin carrying cost. Carrying cost-nya dikasih tahu 1 unit of stock for 1 year $4. Kita akar 525.000 dapat 724,57. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dia suruh kita cari total cost untuk EOQ. Kita cari dulu dong order cost berapa, carrying cost berapa. Kita cari dulu untuk carrying cost. Itu rumusnya sama C kali EOQ yang kita dapat bagiin 2. Carrying cost tadi yang kita dapat 4 kali EOQ bagi 2. Dapat 1449,14. Dan untuk order cost juga sama, rumusnya placing order cost kaliin demand bagi EOQ. Placing order cost 30 kali demand kita tadi 35,000 units divided by 724.57 punya EOQ. Dapat 1449,14. Jadi ditanya tadi berapa sih total cost EOQ-nya. Jadi tinggal tambah carrying cost tambah order cost. Dapat 2.898,28. Sekian dan terima kasih.